Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na ma 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin wal muslimat bi rahmatika arhamar rahimin. Walhamdulillahil alamin. Alhamdulillah, Bapak-bapak dan ibu-ibu kekasih Allah yang mendatangi rumah Allah di pagi mulia ini, hari yang 13 bulan Zulhijjah, ikut perhitungan di masyarakat kita ya. Alhamdulillah, kita mesti menyebut alhamdulillah selalu. Wajib menyebut alhamdulillah itu. Macam mana nak menyebut alhamdulillah? Ingat nikmat Allah. Berapa ramai orang yang tidak bisa datang ke masjid. Kita bisa datang. Rumah Allah terbuka untuk kita. Alhamdulillah. Kita doakan supaya saudara-saudara kita, kaum sesolkot kita, kahanggi kita, jiran kita, tetangga kita, ahli keluarga kita terbuka hatinya dan terbuka pintu rumah Allah untuk mereka. Alhamdulillah. Kalau mau ke masjid, tandanya orang itu dipilih Allah. Tidak mau ke masjid, tanda Allah itu tidak mau orang itu datang ke rumahnya. Nangkon robe ni, namu ini. Soal kau ni betul mesang sendian ni. Mau ke masjid, tanda orang tu mau dekat dengan Allah dan Allah mau mereka. Marka giut na sadai di iba. Ima si panggil itu bagas nia. Suni deh. Indah sororoni mau pergi, mau tak pergi. Itu bukan. Itu tidak faham. Maka kita perlu membaca alhamdulillah. Mau saja bangun awal, bangun sebelum azan, mau mendengar azan, mau menyahut azan, mau memenuhi panggilan azan, mau berdoa sesudah azan. Orang yang mau berdoa sesudah azan, Allahumma rabba hazi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmud alladhi wa'attah. Sambungannya, innaka la tukhliful mi'ad. Mau berdoa, orang itu akan mendapat syafaat Nabi nanti di sana. Mau berdoa sesudah azan, doa sesudah azan itu doa untuk Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad mengatakan, siapa yang berdoa sesudah azan seperti doa yang tadi, halat lahu syafaati, berhak mendapat syafaatku, kata Nabi. Subhanallah. Itu baru doanya ya. Doanya sesudah azan. Belum lagi solat sesudah azan. Solat 2 rakaat sesudah azan menunggu sembahyang subuh. Nilainya kalau dihitung dengan uang, dengan kekayaan, kebendaan, lebih mahal, lebih baik pada semua isi dunia ini. Nilai sembahyang subuh 2 rakaat sebelum subuh khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada segala dunia dan isinya, segala isi dunia ini. Allahu Akbar. Almada Allahu Akbar ida. Sembahyang 2 rakaat mungkin 2 menit, mungkin 3 menit. Nilainya yang 2 menit, 3 menit itu khairum minad dunya, lebih baik daripada dunia, wa ma fiha, dan isinya. Itu baru sembahyang sunatnya. Belum sembahyang fardunya lagi. Sembahyang sunat saja tidak dapat dikira nilainya. Apalagi lah sembahyang fardunya. Kebetulan sekarang kita dalam suasana bulan haji ya. Kalau terkait dengan haji, siapa yang berangkat dari rumahnya berwudu dengan sempurna menuju rumah Allah untuk salat fardu berjamaah, jangan telat
Jangan telat ya. Dapat satu bonus haji. Nah, kalau dikaitkan dengan haji, datang ke rumah Allah yang berdekatan, yang berhampiran dengan kediamannya, dapat haji. Berarti bisa 5 haji satu hari. Paling kurang 3, subuh, maghrib, isya. Kalau zuhur, asar, masing-masing dengan kesibukannya, paling kurang 3. Subhanallah. Nah, mau dibacakan hadisnya, ada di sini Pak ya. Kadang ibu-ibu ini suka dengar hadisnya ya. Mudah-mudahan ada di sini hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kadang suka juga dengar teks hadisnya. Man kharaja min baitihi, siapa yang keluar dari rumahnya mutatahhiran, bersih, suci sesudah berwudu, ila salatin maktubah, menuju sembahyang fardu, fa ajruhu, nilainya ka ajril hajil muhrim, sama dengan orang melaksanakan haji. Allahu Akbar. Kita tidak sempat ke Mekah, ke Madinah, kita hanya sempat ke Masjid Singingu yang bertempat di hati kita, Singingu Jaya atau Singingu Julu atau masjid-masjid lain, dapat bonus haji. Allahu Akbar. Begitu Allah itu ya, maha agungnya, maha besarnya. Kalau ada duduk sejenak macam ini, ada pengajian ringkas sedikit, ada pengisian, ada pencerahan, ada pula hadis lain. Apa katanya? Man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allam khaira aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajin taman hijjatuh. Siapa yang berangkat di pagi hari menuju masjid, itu tidak mesti subuh Bu ya, mungkin ke purba dia berangkat di pagi hari, mungkin kemana, mungkin ke Moromai atau kemana. Kalau dulu di Saripul dulu, waktu kami masih berkhidmat di sini, setiap hari apa dulu pengajian kaum ibu? Setiap Jumat barangkali. Jumat pagi ada pengajian di Saripul. Tidak muat ibu-ibu dulu di Saripul majelis, bawa anaknya, yang ada ibu, yang ada anaknya di belakang. Tekun mereka mendengar pengajian. Siapa yang keluar di rumahnya di pagi hari, tapi di sini ke masjid Bu ya, ke masjid kata ilal masjid. La yuridu illa an yata'allama khaira, tujuannya untuk belajar atau mengajar, mengajar atau belajar, belajar atau mengajar, kana lahu, imbalannya, nilainya ka ajri hajin, seperti orang melakukan haji, taman hijatu, haji yang sempurna. Katalah haji mabrur. Haji yang sempurna, haji mabrur. Jadi datang ke pengajian dapat haji mabrur. Jadi satu pagi 2 haji Bu. 2 haji. Berapa haji yang hilang selama ini? Patutnya kita menangisinya itu. Ya Allah, banyak haji yang hilang ya Allah. Tutupilah kesusahanku, kegundahanku, kerisauanku. Jangan lagi hilang nanti besok dan lusa seterusnya ya Allah, sampai aku dipanggil menghadapmu ya Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, kalau niatnya pula datang ke masjid untuk mendengar tazkirah, untuk belajar, banyak pula hadis terkait. Antaranya, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang berangkat dari rumahnya ini tidak kira siang pagi, pagi petang, tidak kira apa ya, pagi sore malam, termasuk malam juga. Nah, kalau dulu di sini rumah bapak ini ada pengajian malam, rumah bapak ini ada pengajian. Banyak dulu rumah-rumah keluarga di sini dulu tempat mengisi pengajian malam sesudah isya. Siapa yang berangkat belajar ilmu, dimudahkan jalannya ke jannah. Nah, ini terkait dengan surga Bu ya. Terkait dengan surga. Subhanallah. Dan kalau ilmu itu dikembangkan, ibu tuh tahu sedikit, disampaikannya kepada menantunya, parumainnya, baberenya. Diajaknya parumainnya ke masjid, baberenya diajaknya, anaknya, cucunya, disampaikannya ilmu tuh. Mau yang diajak itu
mengikuti apa yang disampaikan ibu, bapak juga. Nah, itu nanti satu hadis ini paling hebat nih Bu ya. Katanya Allah mencurahkan rahmatnya kepada ibu yang mau menyampaikan ilmu. Malaikat mendoakan penghuni langit dan bumi. Sehingga katanya annamlah fi juhriha. Semut di sarangnya. Semut tahu ibu yang ke masjid itu. Semut tahu bapak yang ke masjid itu. Kan semuanya makhluk Allah, semuanya kerajaan Allah ini, kekuasaan Allah, Rabbul Alamin. Wa hatal hud. Ikan juga katanya. Ikan Watang Gadis, ikan di sungai, ikan di danau, ikan di laut, Samudra Hindia, Samudra Pasifik, Samudra Atlantik. Ikan mendoakan. Subhanallah. Orang yang mengajar orang lain. Jadi kalau kita mendengar ilmu, niatnya apa? Kita sampaikan. Disampaikan supaya kita dapat doa malaikat, doa penghuni langit, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard, katanya Allah memberi rahmat, malaikat dan penghuni langit dan bumi semuanya mendoakan. La yusalluna ala muallimi an-nas al-khair, mendoakan orang yang mengajar orang lain. Rugi kalau kita tidak bicara ilmu, Bu ya. Ayo nak kita bertasbih subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Ini besar fadilahnya ini nak. Nah, terangkan sama dia. Duduk 2 menit, 3 menit, paling lama 5 menit, 6 menit. Pagi, sore disampaikan ilmu, diajarkan, diterapkan, dilaksanakan, dipraktekkan. Dapat doa semua makhluk. Pentingnya ilmu ya. Kalau tidak ada bicara tentang ilmu, tidak dapat keistimewaan ini. Tidak dapat doa malaikat, tidak dapat doa makhluk. Maka Nabi mengatakan balighu anni walau ayah, sampaikanlah walau sepotong ayat, sepotong hadis, sepotong ayat Quran, atau sepotong hadis Nabi, atau sepotong kata-kata hikmah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Hebatnya ya, itulah keagungan Allah tuh. Itulah kebesaran Allahu Akbar, Allah. Malik Allah Akbari. Mula mengajar kok nih batu anak nih, semua makhluk mendoakan. Subhanallah. Banyak diulas ulama ini, semua makhluk mendoakan. Semut di darat, semut di hutan, semut dalam tanah. Subhanallah. Berapa banyak jumlahnya kita tidak tahu ya. Ikan dalam air, semua mendoakan. Ini berita-berita gembira yang sepatutnya lekat di kepala kita, tersemat di hati kita untuk jadi pedoman hidup. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kemudian ada lagi hadis yang tidak kalah penting yang mengatakan ada 7 kelompok manusia nanti yang selamat dari kemudian, yang bernaung di bawah naungan Allah. Sab'atun yadhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. 7 kelompok manusia yang dicari nanti, bukan dia mengurus dirinya, malaikat mencarinya. Wa tatalaqahumul malaikah, kata dalam Quran. Mereka dicari malaikat. Ditempatkan di tempat yang VIP. VIP kata orang Malaysia. VIP kata orang sini. Tempat orang yang istimewa di sana. Antara lain pencinta masjid. Antara lain pencinta masjid. Antara lain pencinta masjid. Kalau orang itu termasuk orang yang mencintai rumah Allah, selamat di sana nanti. Orang yang rumah Allah dekat di mata, jauh di hati, susah mau melangkah ke masjid. Nanti sana gigit jari. Subhanallah. Menyesal. Banyak ayat-ayat penyesalan dalam Quran. Ingin kembali ke dunia. Banyak ayatnya dalam Quran cerita orang yang menyesal di akhirat. Bahkan ada yang
menyesal waktu nak mati. Pas mau dicabut ruhnya, hatinya jauh dari masjid, bodinya, badannya jauh dari masjid. Ya Allah, nangkon majoloda, jangan cabut dulu ruhku ya Allah. Aku nak ke masjid dulu ya Allah. Nah, ada cerita jemaah tu ya, jemaah kawan baik di Brunei, subuh ke masjid sana, dia tidak sibuk, dia sudah pensiun, 5 waktu ke masjid, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Pas waktu hari dia meninggal, dia tidak sakit, tidak masuk rumah sakit, tidak makan obat. Subuhnya dia ke masjid, pas hari waktu dia meninggal, menjelang tengah hari, menjelang waktu zuhur dia berbaring, tidur sebentar, ini dikatakan tidur kailulah ya, mungkin 10 menit, 15 menit, 20 menit paling lama. Tidur dengan niat, nanti bangun tidur saya akan ke masjid. Nah, kalau ibu tidur di malam hari, besok saya mau ke masjid. Itu tidurnya ibadat, Bu. Ah, bapak ini begitu. Bangun, tidur sebentar, ternyata lambat bangun. Dibilang sama istrinya, rumahnya 2 tingkat. Nak, katanya, ligi majolo ayahmu deh. Iligi mangke. Dilihat sudah innalillah. Subhanallah. Senang ya? Senang. Memang ada jaminan dalam hadis, siapa yang ringan langkahnya datang ke rumah Allah, asya bi khair wa mata bi khair. Kemarin juga disebut sudah Bu ya. Orang itu hidup matinya akan dipelihara Allah. Hidup matinya akan dipelihara Allah. Asal kita mau mencintai rumah Allah, mencintai sholat berjamaah, memahami datang ke masjid ini perlu ilmu. Perlu ilmu namanya fiqhul masjid, ilmu tentang masjid. Oh. Pernah saya baca ada satu sumber, nanti dari kemudian katanya masjid-masjid di dunia ini nanti di padang mahsyar jadi bahtera. Jadi kapal feri besar. Yang bapak ini pencinta masjid masuk. Air, genangan air, ada yang sampai pinggang, sampai dada, sampai leher, sampai mulut, sampai hidung. Ada yang tenggelam badannya semuanya. Yang tenggelam dengan keduniaan itu diombang-ambingkan oleh arus keduniaan, nanti tenggelam di sana. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ramai orang yang tenggelam di sana, yang selamat, yang naik bahtera, naik feri, naik kapal, pencinta masjid. Subhanallah. Subhanallah. Dulu pernah disampaikan doa Bu ya. Allahumma ja'alna. Coba kita baca Allahumma ja'alna. Allahumma ja'alna minal muhibbina. Minal muhibbina li baitika hatal mamat banina wa hafadah. Nanti dikasih kertasnya lagi ya. Ya Allah, jadikanlah kami ini pencinta rumahmu sampai ke ujung usia hingga ke anak cucu. Dididiknya anaknya, cucunya, baberenya, parumainya, menantunya cinta masjid. Meninggal ibu tuh, pahalanya hidup, orangnya sudah mati. Indah dididik anak, dibiarkan hanyut dalam gelombang era globalisasi. Nah sekarang namanya era globalisasi. Subhanallah. Anyut anaknya, meninggal, ibunya meninggal, ayahnya, dosanya hidup. La ilaha illallah. Hidup dosanya. Sudah sekian tahun dosanya mengalir siang malam petang pagi karena anak tidak dididik. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah maha teliti Bu ya, maha besar, maha agung. Tidak dibiarkannya tuh ibu yang tidak mendidik anaknya itu tidak dibiarkan. Ada cerita ya, tadi malam waktu ngomong-ngomong
di musola Tobat Bolak itu cerita sama jemaah. Cerita anak kelas 3 SD lelaki. Cerita anak kelas 3 SD, kalau di Malaysia SD itu sekolah rendah, SR kalau di sana. Kalau sini SD. Dulu SR juga sekolah rakyat. Waktu saya kelas 1 sekolah rakyat. Waktu saya kelas 5, kelas 6 sekolah dasar. Tukar namanya. Sebelumnya dulu waktu orang gaek, orang tua belajar SD juga sekolah desa. Sekolah desa, sekolah rakyat, sekolah dasar. Nah, ada anak kelas 3 SD. Gurunya pandai menjinaki hati anak ini. Nah, engkau mesti sembahyang di masjid, nak. Jangan tak ke masjid. Jangan azan berkumandang, engkau pura-pura tak dengar atau tak dengar sama sekali. Itu tinggi risikonya tuh, nak. Ning guru nih. Palamu lakia. Rumahnya jauh dari masjid. Pulang dia ke rumahnya, tidak berpikir macam mana ke masjid besok. Masjid jauh, dia tidak berani pergi sendiri. Katalah dari Tobat Bolak anak pergi ke Lombang sana. Mana berani anak kelas 3 itu. Tidak tidur dia semalam, memikirkan macam mana nak ke masjid. Tiba-tiba azan berkumandang. Wah, dibukanya pintu rumahnya, rupanya ada kakek lewat, ada ompong-ompong lewat. Diikutinya dari belakang, jauh-jauh sedikit. Tidak berani mendekat. Kalau dekat nanti takut dilarang nanti. Onang kon kebe danak dopeho. Takut dilarang. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, tak berapa bulan, meninggal kakek itu. Meninggal nenek-nenek itu, ompong-ompong. Kakek temannya, ya antami yang mengangguk. Mengangguk, mars itu tuh ibagasi. Kenapa tangis? Kenapa menangis, nak? Kata ibunya, kata ayahnya. Itu kakek itu menangis. Bukan kakekmu itu, temanmu tidak. Iya, bukan kakek saya. Kalau ayah meninggal, saya tidak menangis, katanya. Kalau ayahnya meninggal, saya tidak menangisi kepergian ayah. Karena ayah tidak ke masjid. Kakek itulah temanku ke masjid selama ini. Ayah tidak tahu. Dia dukun-dukunnya. Kalau ayah yang mati, saya tidak kehilangan. Nenek ini yang mati, saya kehilangan besar. Nah, tengok anak ya. Anaknya ada iman di hatinya. Pandai gurunya menjinaki hatinya di sekolah. Ancogot kimai tak amang temu sojid ning ayah ni rumah. Besok sama-sama lah kita ke masjid, nak, katanya. Sesudah itu jadilah ayah dan anaknya pencinta masjid. Subhanallah. Begitulah anak-anak yang dipilih Allah ya. Anak yang dipilih Allah, dia ada keprihatinannya, ada perhatiannya yang tinggi terhadap cinta Allah. Jadi itu saja dulu pagi ini, Bu ya. Besok mungkin ada, mungkin tidak. Masih 50-50. Kalau ada, adalah ya. Kalau tidak, ada tempat lain nanti insya Allah. Mudah-mudahan kita niat ingin bertemu lagi. Nah, orang yang bertemu dan berpisah karena Allah, itu termasuk orang yang saling mencintai di jalan Allah. Nanti dicari nanti, termasuk 7 yang selamat tadi. Lama tidak ketemu, rindu dia, ingin dia ketemu. Ketemu, gembira dia. Berjauhan, saling mendoakan, saling mengingatkan. Itu termasuk 7 yang selamat ya. Tadi pencinta masjid, anak yang taat dari kecil. Tadi nampak anak di sini, pakih atau pakih tadi? Bukan. Anak yang taat dari kecil, pencinta masjid, saling berkasih sayang karena Allah, yang rajin bersedekah, pemimpinnya adil nomor 1 sebenarnya. Pemimpin yang membawa rakyatnya ke surga. Dan orang yang bangun di malam hari nangis, ibu tuh keluar air matanya. Bapak tuh nangis, dia sebelum ke masjid, ya Allah, banyak kekuranganku, kelemahanku selama ini ya Allah. Banyak kesilapanku. Nangis dia menangisi kesilapannya, dosanya, kasusnya dengan Allah, kasusnya dengan manusia, nangis dia keluar air matanya. Nanti akan dicari di sana. Rajulun zakarallah khalian fafadat ainah, orang yang bangun seorang diri
mungkin suami belum bangun, istri sudah bangun, ataupun suami sudah bangun, istri masih tidur, suami masih sudah bangun, ataupun kedua-duanya bangun, lagi bagus ya. Nah, itu nanti akan berlindung di bawah naungan Allah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Penutup kita baca tasbih 10 kali Bu ya. Nanti dilanjutkan paling kurang 100. Yang 100 itu tidak mesti sekaligus, bisa dicicil. Nah, pagi 10, nanti dalam perjalanan tambah lagi sampai ke rumah udah dapat 100. Sekarang kita mulai 10 dulu Bu ya. Subhanallah wa bihamdihi, 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 subhanallah wa bihamdihi. Sudah 10 Bu ya. 2 kali 5 ataupun 5 kali 2 sudah 10. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa arda'anna ya hayyu rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain ya arhamar rahimin arhamna bi rahmatikal wasi'ah. Ya Allah, ampunlah dosa bapak dan ibu yang hadir di subuh ini ya Allah, dosa ayah ibu kami ya Allah, dosa anak-anak kami, suami kami, istri kami ya Allah, pasangan hidup kami ya Allah, dosa menantu kami, cucu kami, perumahan kami ya Allah, dosa masyarakat Singengu, dosa masyarakat Madinah, masyarakat Indonesia, dosa semua umat Islam, ampuni ya Allah. Ya Allah, ampuni kami ya Allah, bimbing kami untuk mencintaimu, mencintai rumahmu ya Allah, sehingga kami bisa mengisi akhir hayat kami dengan ibadat yang berkualitas ya Allah. Ya Allah, bimbing kami ya Allah, jangan lepaskan ya Allah, jangan biarkan kami ya Allah. Rahman ya Rahim ya Mujibas Sa'ilin. Ya Allah, ajar anak-anak kami untuk mencintaimu ya Allah, agar kami nanti mendapat pahala yang mengalir setelah kami tiada ya Allah. Ya Allah, bimbinglah anak cucu kami ya Allah. Ya Allah, ajarlah kami ya Allah, tuntunlah kami ya Allah, hidayahilah kami ya Mujibas Sa'ilin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.